jaga komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di pemerintahan ke depan. Kita berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Pak Saud, Bang Habib. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Saud dulu. Bagaimana untuk agar komitmen Pak Prabowo ini bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan? Apa langkah pertama yang menuju ke sana, Pak Saud, yang semestinya dilakukan? Ya, kalau saya bilang sih 100 hari pertama Prabowo, saya ada membuat di podcast saya. 100 hari pertama itu yang paling depan itu adalah membentuk tim ya. Ada 8 menurut saya urutannya. Pertama itu bentuk tim dulu, karena ini memberantas korupsi ini bukan oleh Prabowo sendiri. Di sana ada KPK, ada kepolisian, terus kemudian ada kemudian biro bagian auditing dan seterusnya. Ada pengawas internal pemerintah dan seterusnya. Jadi baru kemudian bagian akhir sampai membentuk tim yang kuat atau teamwork yang kuat. Jadi kalaupun disampaikan ada niat seperti yang disampaikan mengejar sampai ke ujung dunia sana, ya itu kan soal teknis ya. Itu urusannya KPK, biarkan aja. Prabowo harus masuk di hal-hal yang lebih taktis dan lebih strategis. Contohnya yang lebih taktis dan strategis itu, ini kan kita kemarin di BPIP ya, minggu yang lalu kita berdiskusi di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu. Yang paling utama di situ saya mengungkapkan soal etik. Ini kan etik ini di pemerintahan ini sangat jelek, sehingga kemudian muncullah konflik of interest. Bahkan orang nggak bisa paham membedakan antara, saya menyampaikan kemarin salah satu contoh ya, ada presiden menikahkan anaknya, semua menteri ikut di barisan sebagai pagar ayu, itu konflik of interest. Itu nggak boleh. Kalau di Amerika itu ada satu kantor yang namanya Government Office of Ethics yang meminimalisir segala potensi konflik. Jadi Prabowo nggak usah masuk di urusan-urusan kecil itu, dia masuk di urusan strategis, diantaranya dia menyampaikan saja indeks, saya selesai indeks persepsi korupsi di atas Malaysia, dia bilang begitu. Nah ini semua perintah, semua bekerja. Kalau di dalam intelijen itu disebutnya itu sebagai elemen essential information. Prabowo tinggal ngomong begitu aja, semua orang melaksanakan. Saya mau tahun 2029 indeks persepsi korupsi 50. Semua bekerja untuk itu. Jadi sekaligus kita berharap Prabowo masuk di hal-hal yang lebih strategis. Jadi hal-hal yang strategis ini yang harus jadi, itu urusan yang di bawah. Ya, jadi prioritas Pak Prabowo ya. Bang Habib, apa secara strategis yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo di 100 hari pertama nanti? Ya, kita tidak bicara teknis ya, 100 hari atau berapa hari ya, tapi yang jelas kalau kita baca akta cita, kemudian visi, misi dan programnya Pak Prabowo, tentu kita juga membahas hal-hal yang sangat-sangat strategis malah ya, bahwa pemberantasan korupsi itu hal yang sangat-sangat penting ya untuk kita kedepankan kalau kita ingin berhasil melaksanakan program-program pemerintahan lainnya. Di antaranya sebagaimana disampaikan Pak Prabowo ketika kita diskusi menyampaikan visi misi dan program di KPK ya pada masa kampanye, saya ingat betul Pak Prabowo menyampaikan bagaimana kita memperkuat seluruh institusi-institusi pemberantasan korupsi, mulai dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, ya, lembaga-lembaga audit, PPATK, ya, dan lain sebagainya, memang punya tupoksi yang erat kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Ya, jadi bukan hanya memperkuat KPK, ya, yang disampaikan Pak Prabowo, tapi seluruh institusi yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi kami ya tentu tidak dalam posisi untuk mengedepankan gimmick harus 100 hari, harus berapa bulan. Kita kerja 5 tahun, kita ingin kerja yang sistematis. Nah, kemarin disampaikan Pak Prabowo tentu di hadapan audiens yang sebagian besar internal, beliau juga menyampaikan hal-hal yang teknis, ya, turunan-turunan dari program-program yang sistematis. Di antaranya adalah bagaimana mengejar pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lari ke luar negeri. Jadi nggak ada istilah ya, kata Pak Prabowo, nggak ada istilah aman bagi mereka ya yang melakukan korupsi. Jadi makanya dikejar sampai ke Antartika begitu ya Bang Habib ya, kata Pak Prabowo. Karena kita tahu ya Pak Prabowo tentu punya jaringan yang cukup kuat ya dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain ya.
Sehingga siapapun yang coba-coba korupsi lalu melarikan diri pastilah bisa tertangkap. Bang Kurang Habib, lebih begitu, bahasanya memang kalau ya bahasa lugas dan agak-agak kemiliteran dikit, akan kirim pasukan khusus. Bukan artinya bukannya Kopassus ya. iya. Maksudnya bukan Kopassus ya, Artinya tapi akan memang dikejar sampai lembaga yang kemanapun itu berwenang ya. kabur begitu ya Bang Habib ya. Nah tapi tadi menarik juga kalau Ya, kata Pak lembaga yang Saud berwenang. bahwa masalah etik juga ini harus jadi persoalan. Karena kita tahu misalnya KPK, pimpinan KPK tersandung kasus etik ini sudah berkali-kali terjadi di pemerintahan sekarang, di kepemimpinan KPK sekarang. Apa yang Pak Prabowo akan lakukan? Apakah revisi Undang-Undang KPK misalnya jadi salah satu jalan yang selama ini jadi kontroversi atau ada jalan lain? Kami terus menyerap aspirasi masyarakat. Ya, kami sudah punya garis besarnya, ya, garis besar dalam konteks kerja-kerja besar selama 5 tahun. Tapi kami terus menyerap aspirasi masyarakat, hal-hal mana yang perlu dibenahi. Ya, termasuk yang disampaikan Pak Saud tentu akan kami kami cermati, kami pelajari, dan seperti apa nanti tindak lanjutnya. Jadi revisi Undang-Undang KPK atau tidak sudah jadi pertimbangan Bang Habib? Semua masukan masyarakat, apakah yang menginginkan revisi atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya, tentu akan menjadi masukan. Seperti halnya misalnya kemarin rapat kerja kami terakhir Komisi 3 DPR RI dengan KPK dan Dewan Pengawas. Ada dalam 2 rapat kerja yang berurutan harinya ya, tapi berbeda mitranya. Satu pertama dengan Dewan Pengawas, yang kedua dengan pimpinan KPK. Memang ada juga kebutuhan ya, karena revisi ya, karena memang sepertinya banyak hal-hal yang memang diatur belum jelas dalam undang-undang yang saat ini. Namanya undang-undang itu selalu memerlukan perbaikan ya. Selalu undang-undang apapun. Tidak menutup kemungkinan termasuk Undang-Undang KPK, meskipun itu tadi kata Bang Habib masih masukan. Kalau Pak Saud, apakah ini harus jadi pertimbangan? Karena kalau kita tahu setelah ada revisi Undang-Undang KPK, itu pimpinan KPK tersandung kasus berkali-kali. Apakah itu yang jadi salah satu pangkalnya, Pak Saud? Ya, yang dirusak dari perubahan undang-undang itu kan nilai ya. Nilai itu yang dirusak gitu. Jadi kalau Anda merusak nilai, mau dikasih apapun itu umpamanya yang sifatnya teknikal, dia nggak akan membuahkan apa-apa. Nah, oleh sebab itu dia harus dikembalikan ke nilai yang sebelumnya, yang disebut di bawah undang-undang sebelum Undang-Undang 19 itu, sehingga kemudian nilai-nilai yang 9 nilai di KPK itu, dan kemudian nilai organisasi yang disebut sebagai religious integrity, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan itu muncul kembali. Jadi saya pikir itu sebuah keharusan. Mas Habib, saya bilang 100 hari pertama itu bukan berarti kemudian 5 tahun nggak kerja. Maksud saya itu 100 hari pertama itu nanti akan jadi indikator bahwa sebenarnya Prabowo ini serius gitu. Begitu dia masuk kantor, dia panggil semua, gua mau ini. Nah, itu akan menjadi baik. Dan ini omongan kita pegang selama 5 tahun. Kan kita sudah mendengar janji-janji presiden yang sekarang ini. Dia akan lipat anggaran, akan begini, begitu, begono. Nggak ada kan. Jadi maksud saya hati-hati kalau mau bikin statement-statement untuk kemudian itu direalisasikan. Sehingga orang bikin jadi hopeless, dan kemudian orang makin karatan. Undang-undang itu udah pasti. Dan ya, kelihatan Mas Habib juga udah ngelihat gimana kemarin antara Dewas dengan yang Habib bilang itu opung dengan pimpinan KPK-nya, gimana mereka berdebat. Bahkan mereka nggak bisa menjabarkan sendiri tugas komisi etik itu apa. Ya Dewasnya itu, dia nggak bisa jabarin. Mereka bingung. Yang mereka bilang problematik. Jadi memang nanti mungkin Mas Habib kalau udah masuk, kalau masih di Komisi 3, baik-baik lagi pelan-pelan dilihat itu undang-undang KPK itu. Daftar isian masalahnya dilihat lagi pelan-pelan. Kemudian kalau kemudian Prabowo selesai 2029, indeks persepsi korupsi di atas Malaysia, kita sekarang 34, Malaysia 50, itu keren. Itu keren, saya bilang pasti keren. Dan itu akan menjadi legacy yang baik buat Prabowo tentunya. Jadi daripada sekedar ngejar-ngejar ke ujung dunia, itu urusan penyidik, udah biarin aja. Prabowo masuk aja di tempat yang lebih strategik. Kita siap bantulah di situ. Oke. Bang Habib tadi masukannya Pak Saud soal regulasinya diperhatikan betul dimnya, misalnya Undang-Undang KPK. Ya itu yang saya sampaikan ya, undang-undang apapun tentu kita cek ya apakah memerlukan perbaikan atau tidak. Kami juga sudah mendapat masukan baik dari Dewas maupun dari pimpinan KPK ya soal undang-undang tersebut, dan termasuk dari Pak Saud, dari pihak-pihak lain ya. Kami akan membuka seluas-luasnya aspirasi publik. Ada satu lagi soal
RUU perampasan aset. Ini jangan sampai hanya jadi gimmick saja. Bang Habib, bagaimana agar Pak Prabowo betul-betul melanjutkan soal ini yang sudah dibahas di masa pemerintahan Pak Jokowi tapi belum juga diketok palu? Ya, apapun ya, mau undang-undang perampasan aset, pembatasan uang kartal, itu kan akan melalui proses ya. Kami ya namanya proses pembangunan hukum ya, penyusunan undang-undang kan sumbernya dari masyarakat. Seperti apa masukan dari masyarakat, lalu diproses di prolegnas ya, lalu dibahas oleh fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah. Ya, itu yang menjadi komitmen kami. Ya, dalam setiap pembahasan undang-undang kan pasti banyak sekali masukan dari masyarakat. Nah, itu yang akan kami serap terus ya dalam beberapa waktu ini. Jadi termasuk perampasan aset ini ya, Bang Habib, kenapa saya tanyakan? Ya, kami Karena serap ini kan dibahas aspirasinya. berkali-kali. Ya, kami serap aspirasi dari masyarakat ya, berbagai macam aspirasi masyarakat kami serap terus. Pak Saud, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar aspirasi yang diserap ini bisa berbentuk undang-undang? Tidak hanya ditangkap saja, tidak hanya disaring saja masukan dari masyarakat. Ya, yang paling utama kan di prinsip pemberantasan korupsi kalau kita masuk instrumennya UN ya, piagam PBB katakanlah gitu. Yang pertama itu memang kan dia harus peran serta. Dari paling atas memang itu transparan ya. Nanti jadi buat undang-undang KPK juga nanti jangan buru-buru kayak kemarin itu. Jadi biarin aja masukan transparan, terus dibuat secara bertanggung jawab, ada urutannya, accountability-nya, baru kemudian tidak ada konflik of interest. Kemarin kan undang-undang itu sangat syarat dengan konflik of interest. Baru kemudian peran serta masyarakat diajak. Nah, nanti di sini kecurigaannya kan tipis. Biarin aja orang mau ngomong apa, ngomong aja, nanti kan di daftar isian masalah pasti Mas Habib lebih paham lah di situ. Bagaimana menghimpun membenari daftar isian masalah itu. Sehingga kemudian ketemu undang-undang yang benar itu bukan di bebannya Gerindra atau di bebannya Prabowo, di bebannya negara gitu loh. Kalau kemarin itu kan kita coba lihat, sudah ada hampir 40 orang tokoh ketemu di istana menghadap Jokowi. Dia ngomong ya nanti akan bikin perpu. Ternyata perpunya nggak keluar gitu kan. Jadi maksud saya peran serta orang-orang yang saya sebut sebagai wisdom crowd. Pastilah orang di luar sana yang jutaan jumlahnya itu lebih bijaksana dari kita yang bertiga pada malam hari ini sekalipun. Ya belum tentu saya lebih baik juga gitu. Pasti ada tokoh-tokoh perguruan tinggi yang paham membedakan memberantas korupsi antara Anglo-Saxon dengan prinsip yang lain dan lain-lain. Itu mereka biarkan saja masuk dengan kajian-kajian itu sehingga kemudian kita ketemu sebuah undang-undang yang benar-benar jauh dari konflik of interest dan memang harus membawa perguruan tinggi join masuk ke dalam. Mereka detail loh. Sistem-sistem memberantas korupsi dengan Anglo-Saxon itu begini, dengan ini begini. Itu diajak ke dalam sehingga kemudian peran serta yang disebut sebagai standar-standar pemberantasan korupsi peran serta masyarakat dalam melalui civil society ikut di dalamnya, itu akan membuat keren pemerintahan ini. Kita yakin di situ. Bang Habib, apa tadi yang kanal yang disiapkan oleh Pak Prabowo agar masukan tadi seperti yang Bang Habib akan diserap aspirasi masyarakat ini bisa diwujudkan dengan bentuk undang-undang dari masukan masyarakat itu? Ya, makanya kita kan harus jalankan prosesnya semua, ya. Kita buka seluas-luasnya mungkin kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, ya, baik melalui DPR maupun melalui pemerintahan. Nah, itu yang terus kami lakukan sampai saat ini. Pak Prabowo kemana-mana, bahkan bukan hanya di Indonesia, keliling dunia juga belanja masalah ya. Karena sebetulnya kan walaupun kita sudah punya visi misi program, tapi kan untuk implementasinya kan kita tetap perlu diskusi, ya. Secara logika politiknya ya, kalkulasi politiknya kan kami mengajukan kepada rakyat proposal yang namanya visi misi program. Oke? Termasuk di dalamnya soal pemberantasan korupsi dan kami mendapatkan mandat. Tapi untuk implementasinya ya, secara teknis yang lebih detailing tentu kami memerlukan lagi masukan dari masyarakat. Kami perlu diskusi dengan masyarakat gitu. Oke, kalau Pak Saud, dengan data IPK Indonesia 5 tahun terakhir ini rapor merah, apa yang bisa dilakukan Pak Prabowo untuk mendongkrak ini secara konkretnya, Pak Saud? Iya, angka 34 itu kan datang dari 8 institusi. 8 institusi itu punya fokus masing-masing, termasuk Varietas Demokrasi. Varietas Demokrasi menilai kita itu cara kita berdemokrasi kita dapat angka 25, kecil banget. Dari 1 sampai 100, dari 8 institusi itu ya. Ada World Justice Project dan seterusnya. World Economic Forum, Intelligence Unit dan seterusnya. Salah satunya Varietas Demokrasi yang kita dapat 25. Jadi
ini nanti secara simultan Prabowo harus di kepalanya itu memikirkan 9 institusi ini, kenapa kita dapat angka 34, supaya kita naikkan satu-satu. Ya memang sangat kompleks. World Justice Project akan membahas bagaimana militer melaksanakan pekerjaannya, bagaimana polisi melaksanakan pekerjaannya, bagaimana jaksa, bagaimana hakim, bagaimana pegawai negeri. Nah ini nanti diskusi detail-detail ini yang perlu. Sehingga kemudian kita nggak nabrak sana nabrak sini, karena memang patokannya tetap indeks persepsi korupsi yang 34 itu. Nah angka 34 itu kalau nggak kita sasar satu persatu, which is itu sudah kita lakukan. Waktu 4 tahun kita di sana, waktu itu kita sasar satu-satu, pajak kita deketin pajak, benar-benar bayar pajak benar. Terus kemudian cukai kita kontainer Tanjung Priok pun belum buka sendiri kontainernya gitu ya. Terus kemudian transaksi elektronik kita buat juga. Satu pintu, tapi satu pintu ternyata di lapangan jendelanya banyak. Nah detail-detail itu mungkin nanti yang disebut sebagai devil is in detail. Nah teknis-teknis ini harus dilaporkan kepada Prabowo secara periodik. Ini persoalan kita ini korupsi loh negeri ini. Ini serius banget ini korupsi ini. Bayangannya 34, kemudian Timor Leste-nya 43, malu gitu. Ya, padahal Indonesia negara yang besar, ini jadi PR besar dari pemerintahan Pak Prabowo setelah 20 Oktober nanti. Terima kasih Bang Habib, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Pak Saud, terima kasih juga. Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam.